Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menaikkan pujian, jadikan ku indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, taat dan setia kepadamu. Tuhan, taat dan setia kepadamu. Terima kasih, kami datang Tuhan, kami datang Yesus, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau setia, kami bersyukur. Kau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Kau yang begitu baik bagi setiap kami. Pagi ini kami datang mempersiapkan diri kami. Kau beri yang terbaik. Kau buka hati kami untuk Engkau Tuhan. Biar Kau mengisi hati dan hidup kami dengan firman-Mu. Biar firman Tuhan bertumbuh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menghadapi hari ini, menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Pada hari ini kita akan memulai hari kita dengan bersekutu dengan Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan untuk memberikan kita kekuatan, memberikan kita jaminan kepastian bahwa kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Kita akan sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya sepanjang hari ini Tuhan, kami akan merasakan cinta Tuhan. Kami akan merasakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biar kiranya kebenaran firman-Mu hari ini boleh memberikan kami kekuatan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tema firman Tuhan hari ini adalah hal kekhawatiran. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, hari-hari ini banyak sekali alasan
untuk kita bisa mengatakan saya khawatir. Banyak sekali sebab yang mendorong kita untuk berkata saya khawatir. Itu adalah hal yang manusiawi menurut orang-orang. Tetapi pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita sepanjang hari ini, sehingga kita boleh belajar menyerahkan seluruh hidup kita, seluruh perkara kita ke dalam tangan Tuhan. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-26, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat ke-26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita. Seringkali kita menjadi khawatir, seringkali kita menjadi tidak pasti, karena kita melihat sekeliling kita, karena kita merasakan apa yang ada di sekeliling kita, yang membuat kita menjadi kehilangan pengharapan. Tetapi pada pagi hari ini kita mau belajar. Firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang kita mau makan, apa yang kita mau minum, atau apa yang akan kita mau pakai. Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan memberikan jaminan, Tuhan memberikan kepastian kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita, Allah yang bisa memelihara kita bahkan lebih dari burung-burung, lebih daripada bunga-bunga di padang. Kalau Bapak Ibu baca kepada ayat-ayat berikutnya, kita akan melihat bahwa Tuhan memberikan kita peringatan pada pagi hari ini. Di dalam ayat yang 27 firman Tuhan berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja dalam jalan hidup kita? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita Bapak Ibu, dengan kekhawatiran yang kita punya, kita tidak bisa merubah apapun. Kita tidak bisa menambah sehasta bahkan hanya sejengkal saja dari jalan hidup kita. Oleh sebab itu firman Tuhan ingin mengingatkan kepada kita hari ini, mengapa kita khawatir? Bahkan kita selanjutnya membaca di dalam ayat-ayat berikutnya, firman Tuhan berkata, coba kamu lihat, coba Bapak Ibu dan saya lihat bunga-bunga yang ada di padang, bunga-bunga yang hari ini muncul, pagi ini berkembang, lalu sore kita sudah tidak melihat lagi karena mereka sudah layu dan mati. Bunga yang begitu singkat hidupnya, Tuhan pelihara, Tuhan berikan dandanan yang begitu indah. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sekeliling kita, seringkali kita menemukan bunga rumput yang pagi mekar indah sekali, warnanya juga begitu cerah, warnanya begitu indah. Lalu kemudian ketika sore hari kita mau mencarinya lagi, bunga itu sudah tidak ada, bunga itu layu, bunga itu bahkan mungkin sudah diinjak-injak orang. Bahkan di dalam ayat yang ke-29 firman Tuhan katakan, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga-bunga itu. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bukankah kita lebih daripada burung-burung di udara? Bukankah kita lebih berharga daripada bunga-bunga yang ada di taman atau di kebun? Bapak Ibu saudara dan saya, kita adalah milik Tuhan. Kita adalah biji matanya Tuhan. Kita jauh lebih berharga daripada burung dan bunga-bunga. Oleh sebab itu pada pagi hari ini firman Tuhan ingin mengatakan kepada kita, jangan kita khawatir. Apakah dengan demikian berarti kita tidak perlu berusaha? Apakah dengan demikian berarti kita tidak perlu melakukan sesuatu untuk mencari nafkah dan lain sebagainya? Bukan seperti itu konsepnya Bapak Ibu.
Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk kita belajar menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Di samping kita melakukan hal-hal yang perlu kita kerjakan. Kita tahu bahwa firman Tuhan di bagian lain juga berkata, "Hai pemalas, engkau harus belajar kepada semut." Kenapa? Karena semut rajin melakukan pekerjaannya. Ketika di musim panas dia mengumpulkan makanan sebanyak-banyaknya di lumbung makanan mereka. Semut-semut itu melakukannya karena mereka mempersiapkan makanan mereka ketika nanti musim hujan atau musim salju datang. Bapak Ibu, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita juga belajar kepada semut. Artinya Bapak Ibu, kalau kita menjalani hidup kita ini dengan bekerja keras, lalu kemudian menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan memberikan kita kemampuan untuk bisa melewati hari-hari kita. Dan Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, di dalam ayat yang ke-31 firman Tuhan berkata, "Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai?" Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Kita bersyukur Bapak Ibu, luar biasa. Tuhan yang kita sembah, Allah yang maha mengetahui. Di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca, Bapakmu yang di surga mengetahui, tahu bahwa kamu, Bapak Ibu, saudara dan saya, memerlukan semuanya itu. Memerlukan makan, memerlukan minum, memerlukan pakaian. Firman Tuhan ingin memberikan kepastian kepada kita bahwa Tuhan sanggup memelihara kita. Tuhan mampu memelihara kita. Apapun sesulit hidup kita, seberat apapun kesulitan yang kita hadapi, seberat apapun masalah yang kita hadapi, seberat apapun usaha kita untuk mencari makan, mencari pekerjaan, mencari rejeki. Tapi pagi hari ini firman Tuhan ingin mengingatkan kepada kita bahwa itu semua sanggup Tuhan cukupi. Itu semua sanggup Tuhan berikan kepada kita. Ada kunci yang Tuhan ingin kita perhatikan baik-baik. Di dalam ayat yang ke-33 firman Tuhan katakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Semuanya apa Bapak Ibu? Semua yang kita butuhkan, semua yang kita perlukan untuk kehidupan kita sehari-hari, Tuhan akan cukupkan, Tuhan akan penuhi bagi kita. Dan sebelumnya firman Tuhan katakan semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini kita mendapatkan rahasia kuncinya. Firman Tuhan katakan, kalau kita mau menikmati kemurahan Tuhan, kalau kita mau menikmati berkat-berkat Tuhan, ada yang harus kita lakukan, ada yang perlu kita perhatikan. Firman Tuhan katakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu," ditambahkan kepada kita. Bapak Ibu, kita boleh bekerja mati-matian, bahkan sampai malam. Kita boleh mencari uang sampai seluruh tenaga kita habis. Tetapi firman Tuhan ingatkan, tapi carilah dahulu kerajaan Allah. Ketika kita bangun tidur pagi-pagi, apa yang kita pikirkan? Apa yang ada di dalam hati kita? Apakah kita lebih memprioritaskan, mengutamakan, memikirkan, merencanakan apa yang akan kita lakukan di dalam usaha kita? Apa yang akan kita lakukan di dalam bahkan pelayanan kita? Tetapi firman Tuhan ingatkan kepada kita pada pagi hari ini, Tuhan mau kita mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Tuhan mau mendengar suara kita, Tuhan mau kita puji, Tuhan mau kita sembah di dalam doa-doa kita ketika kita mulai membuka mata kita di pagi hari. Tuhan mau kita punya hubungan yang baik, koneksi yang baik dengan Tuhan, sehingga kita memahami kerajaan Allah dan kebenarannya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, firman Tuhan katakan, ketika kita mencari terlebih dahulu
kerajaan Allah dan kebenarannya, maka firman Tuhan katakan semuanya itu, apa semuanya itu? Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa akan ditambahkan kepada kita. Makanan, minuman, pakaian, semuanya itu akan ditambahkan kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Sebab itu di dalam ayat yang ke-34 firman Tuhan berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Ditutup dengan ayat yang begitu menyejukkan kita, begitu memberikan kita kekuatan. Firman Tuhan katakan kita harus belajar hidup cukup untuk hari ini. Cukup bersyukur untuk hari ini. Apa yang Bapak Ibu miliki sekarang itu cukup, jauh lebih dari cukup. Apa yang Bapak Ibu terima dari Tuhan pada hari ini, sepanjang hari ini, itu jauh lebih dari cukup. Dan firman Tuhan katakan jangan kamu khawatir akan hari esok. Kenapa? Karena setiap hari punya kesulitannya sendiri-sendiri. Kita akan berjalan bersama Tuhan selangkah demi selangkah. Mungkin seringkali kita berharap Tuhan bawa saya lari untuk mencapai sesuatu di dalam target hidup saya. Tetapi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita untuk berkata cukup buat apa yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap langkah, langkah demi langkah. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mari kita mau belajar dari firman Tuhan. Kita mau berkata, Tuhan, aku mau menyerahkan seluruh hidupku. Aku percayakan apa yang menjadi kebutuhanku. Aku percaya Tuhan sanggup menyediakan. Dan ajar kami untuk hidup selalu mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, saya berdoa biar kiranya renungan firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan Bapak Ibu Saudara dan saya menapaki hari ini dengan segala ucapan syukur, dengan penuh kepastian bahwa Tuhan memimpin hidup kita. Karena kita jauh lebih daripada burung-burung di udara. Kita jauh lebih berharga daripada bunga-bunga padang, bunga-bunga rumput yang ada di sekeliling kita. Bapak Ibu Saudara dan saya, kita adalah hartanya Tuhan. Kita adalah kebanggaannya Tuhan. Kita adalah biji matanya Tuhan. Biar kiranya renungan firman Tuhan pagi ini menguatkan kita, menuntun kita melangkah sepanjang hari. Kita akan sama-sama tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan ciptakan kami spesial. Tuhan ciptakan kami berharga di mata Tuhan. Tuhan ambil kami dari lumpur dosa. Tuhan angkat kami dari kebinasaan. Rebut kami dari kegagalan kami. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar berterima kasih untuk apa yang sudah Tuhan rencanakan atas hidup kami. Oleh sebab itu kami tidak mau khawatir. Kami akan menjalani hari ini Tuhan bersama-sama dengan Engkau, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup memenuhi kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk perlindungan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk tuntunan Tuhan di dalam hidup kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, firman Tuhan menjadi kekuatan buat kita. Sampai jumpa dalam renungan firman Tuhan berikutnya. Tuhan Yesus berkati. Shalom.